Dalam kelompok atau grup ada istilah yang disebut dengan grup cohesiveness. Apakah teman-teman tahu apa itu grup cohesiveness? Grup cohesiveness adalah tingkatan di mana keterkaitan dan ketertarikan anggota grup kepada grupnya. Berarti semakin tinggi tingkat keterikatan dan ketertarikan seseorang terhadap grupnya, berarti semakin kohesif, artinya semakin kuat eratannya ya, antara sesama anggota kelompok semakin erat, semakin kuat ikatan yang mereka bentuk. Ada 3 konsekuensi besar ya dari grup cohesiveness ini. 1, tingkat partisipasi. Yang kedua, tingkat kepatuhan kepada norma grup. Yang ketiga, penekanan kepada pencapaian target grup. Berarti semakin kohesif, partisipasinya akan semakin tinggi, semakin kuat keterikatan dan ketertarikan dia kepada grupnya. Yang kedua, kalau semakin kohesif harusnya semakin patuh, semakin terikat dengan kuat, dia semakin nurut atau semakin mengikuti norma yang berlaku di grup tersebut. Kemudian juga akan berimpact kepada pencapaian target grup. Jadi ketika penekanan yang dilakukan untuk pencapaian kinerja grup, maka itu akan lebih mudah dilakukan karena akan lebih mudah dikomando anggota-anggota grupnya. Nah, katanya ada bahaya jika sebuah grup terlalu kohesif. Pertanyaannya adalah, what is the danger of too much team cohesiveness? Nah, tolong nanti sambil istirahat atau sambil menjelang menunggu sore hari, ini menjadi tugas ketiga. Coba teman-teman pikirkan, kalau sebuah grup terlalu kohesif atau terlalu kuat, kuatnya dalam bidang apa, nanti juga tolong dijelaskan apa bahayanya. Kalau memang bahaya, kalau teman-teman berpendapat tidak bahaya, ya silakan dijelaskan bahwa itu tidak bahaya. Nah, sekarang bagaimana kita cara memanage tim untuk menjadi sebuah tim yang high performance, artinya tim dengan kinerja yang tinggi. Jadi yang pertama, anggota grup harusnya dia akan mendapatkan benefit jika dalam kondisi grup itu menunjukkan kinerja yang bagus secara keseluruhan. Jadi ketika katakanlah bonus divisinya naik, harusnya nanti anggota di grup atau anggota di divisi tersebut juga akan mendapatkan manfaatnya. Yang dikatakan bahwa reward can be monetary or in other form such as special recognition. Jadi bisa jadi penghargaan itu bisa bentuk uang atau bentuk lain ya, walaupun misalnya hanya sebatas piagam penghargaan atau pujian gitu ya. Special recognition kan bisa macam-macam, dia tidak diberi uang ya, tapi diberi katakanlah liburan ke mana, itu sebagai bukti dari adanya penghargaan yang diberikan oleh perusahaan. Misal kalau dia bekerja di perusahaan, kalau di organisasi mungkin ada bentuk lain yang bisa menunjukkan bahwa itu sebagai pengakuan atas pencapaian yang
dilakukan ataupun yang dicapai oleh anggota kelompoknya. Yang kedua, kalau di perusahaan itu biasanya kompensasi individu itu nanti akan tercermin juga di sana sebagai kombinasi dari performance individu dan grup. Jadi individunya dapat, nanti grupnya dapat, digabung jadilah kompensasi individu. Ya, dalam dalam struktur bekerja berarti dia juga berkontribusi untuk prestasi yang dicapai oleh kelompoknya. Nah, ketika mengelola grup atau mengelola seluruh anggota grup untuk bisa berkinerja yang tinggi, ada aspek yang harus diperhatikan. Ada namanya social lofting. Social lofting ini adalah ada kecenderungan orang bekerja dengan usaha yang lebih rendah atau tidak maksimal karena seperti itu di dalam grup daripada secara individual. Jadi seakan-akan dia lihat bekerja tapi belum tentu. Contoh ya, ketika tarik tambang, lomba tarik tambang, apakah teman-teman yakin semua orang yang di sini mengerahkan tenaga dan kekuatannya, atau dia hanya mengandalkan kepada orang lain yang lebih besar, yang lebih susah untuk ditarik dan sebagainya, sehingga dijadikan sebagai pasar. Kemudian nih, yang pakai sepeda tandem seperti ini ada 4 orang. Apakah ikut mengayuh sepeda dengan tenaga sekuat-kuatnya, atau hanya menempelkan kaki di pedal mengikuti pergerakan pedalnya? Nah, jadi dalam bahasa lain istilahnya itu ada namanya free riding, atau dalam bahasa komunikasi kita sebagai penumpang gelap, kira-kira seperti itu. Free riding itu biasanya dia tidak memberikan kontribusi kepada lingkungan atau komunitasnya, tetapi dia mengambil manfaat dari komunitasnya atau mengambil keuntungan ekonomis dia. Apakah orang ini baik atau tidak? Karena bisa menyebabkan orang lain yang bekerja mati-matian nanti akan mendapatkan penghargaan yang tidak sepadan dengan apa yang dikeluarkannya. Mudah-mudahan insya Allah lah ya, di grup ataupun di kelas pengamen ini tidak ada yang bersikap ataupun berupaya untuk menjadi seorang free rider. Ini dapat menyebabkan kinerja grup menjadi lebih rendah, atau lebih parah lagi, gagal meraih target karena adanya orang-orang yang bertindak sebagai social lofting ini. Lalu bagaimana cara kita untuk mengurangi hal terkait dengan social lofting? 1, buat individual effort. Jadi targetkan upaya-upaya pribadi yang sehingga bisa dimonitor dengan lebih jelas, sehingga kita bisa mengidentifikasi dan mengikuti perkembangannya, sehingga secara individual orang itu bisa bertanggung jawab. Kemudian tekankan kepada valuable contribution atau kontribusi yang bermakna atau berharga dari setiap anggota grupnya. Jadi setiap anggota grup ya kita tentukan kontribusinya apa, kemudian bagaimana untuk kita hargai bahwa kontribusinya itu, dan kita harus bisa identifikasi dengan mudah. Supaya apa? Supaya dapat kita reward dengan sebaik-baiknya.
dapat kita hargai dengan sepantasnya. Sebagai summary, kita lihat apa saja sih sebenarnya yang harus dilakukan agar dapat tercipta tim yang efektif itu. Pertama, poinnya adalah kita harus memberikan dukungan yang kuat dalam proses komunikasi, karena dengan proses komunikasi inilah semua hal atau semua yang terkait dengan proses pekerjaan bisa digali. Semakin komunikatif proses diskusi yang dilakukan, akan semakin mudah ya grup ataupun kelompok tersebut mengidentifikasi semua permasalahan yang dihadapinya. Seperti yang di bagian-bagian akhir barusan, jangan lupa untuk selalu memberikan penghargaan untuk anggota tim. Kalau teman-teman kaitkan dengan motivasi bekerja, berarti harus disesuaikan dengan apa yang menjadi targetan orang bekerja dan bagaimana tipikal orang yang kita hadapi. Apakah ini orang yang cukup dengan disapa saja sudah dapat berkinerja dengan tinggi, atau harus diberi bonus yang lebih tinggi? Itu bisa diidentifikasi oleh Anda sebagai manajer nantinya. Tapi yang jelas penghargaan ini harus dikeluarkan atau harus ditunjukkan dan harus diberikan kepada anggota tim sebagai motivator mereka untuk bekerja lebih baik. Lakukan juga kolaborasi di antara anggota tim. Tadi sudah disebutkan ada tim yang bersifat cross fungsional, ada tim yang berbentuk group leader gitu ya, ataupun tim yang lebih variatif lagi. Tapi sekali lagi, ketika tim itu dibentuk berarti harus jelas targetannya, apa peran masing-masing di dalam tim tersebut, supaya tidak menjadi hambatan dalam proses kerja yang dijalankan. Poin keempat adalah masalah penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan bagaimana organisasi melakukan pengelolaan konflik yang dihadapinya. Yang terakhir, walaupun ini sebenarnya hal yang paling utama dan harus ada di depan, ini menandakan betapa pentingnya masalah misi dan tujuan bersama. Ketika misi dan tujuan bersama sudah teridentifikasi dengan baik, maka itu sudah menjadi syarat yang cukup. Tapi ingat, waktu kita berdiskusi mengenai perencanaan, rencana yang baik saja tidak cukup, tapi rencana itu harus diimplementasikan. Itu saja materi yang bisa disampaikan teman-teman. Sekali lagi saya tegaskan, jangan lupa sebagai bukti kehadiran kita dalam diskusi searah ya, mohon maaf, tapi paling tidak uraian atau materi tentang tim yang efektif seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menggali dari tempat lain. Sebagai bukti sudah terjadi ataupun sudah mengikuti uraian ini, sekali lagi teman-teman silakan ditulis di komen nama dan NPM untuk masing-masing video secara terpisah, karena video ini tidak dalam satu video karena terlalu panjang dan terlalu besar memorinya. Tapi selain NPM dan nama, seperti saya tegaskan di awal tadi, tolong tambahkan apakah teman-teman mengikutinya secara keseluruhan dalam satu waktu atau terpisah-pisah, sehingga bisa diidentifikasi nanti. Sekali lagi, nanti akan saya coba cross check
dengan hasil perekaman secara teknologi yang sudah canggih ini. Tidak lupa, saya selalu berharap dan mendoakan teman-teman agar selalu dapat menghadapi keadaan yang belum membaik juga sampai saat ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, dapat menjaga diri sebaik-baiknya, sehingga ketika wabah ini dinyatakan telah selesai, kita dapat bertemu kembali di kampus dengan tidak kurang satu apapun. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi jangan lupa tulis nama, NPM, dan catatan apakah teman-teman menonton secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari video-video yang saya upload terkait dengan materi tim yang efektif ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.